Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revindra Alifka. Di sini saya akan membahas tentang tugas regular expression. Di sini saya sedang bersama dua orang teman saya, yaitu Taufik Rahman dan Fadli Rahman. Taufik, Fal, Yes, Man. Jadi gimana kabarnya sekarang? Taufik, Alhamdulillah sehat. Fadli? Alhamdulillah saya juga. Apa tema kita hari ini? Silakan. Jadi gimana Pi sekarang kesibukan sehari-harinya semenjak COVID-19? Ya seperti biasa, kuliah online dan sebagainya. Mungkin bantu orang tua, ngurus-ngurus kedai, dan kadang waktu lebaran jadi supir juga, dan mungkin itu. Kalau Fadli? Mungkin nggak beda jauh juga sih dari topik atau di yang utama tuh kayak kuliah online lah, ngerjain tugas, terus main sama ponakan juga. Tadi Terus soal olahraga juga. perkuliahan juga ada masalah juga kan, yang soal kerja praktek kan jadi tertunda gara-gara COVID-19 ini. Mungkin Bisa dijelaskan itu masalah gimana? kalau untuk itu kan jadwalnya tuh kan mungkin telat, mungkin itu bisa telat dari 2 bulan. Misalnya kita schedule 8 Mei nih udah diurus suratnya, aturannya mungkin kita udah masuk tuh untuk kerja praktek, jadi sampai sekarang belum bisa masuk karena mungkin dari pihak kantornya juga belum siap untuk menerima orang luar. Mungkin karena itu juga kami belum ada kontakan juga karena takut mengganggu. Kalau Fadli? Sama juga sih dengan topik, nunggu pengajuan dari KP dari pihak atasannya. Kan kita nih satu kelas nih, Ya. Kalau kamu sendiri gimana untuk soal KP? Untuk soal KP sih sebenarnya pengurusannya nggak sulit. Yang sulit itu sebenarnya untuk bertemu dengan dosen, untuk surat menyurat dan lain sebagainya, dan minta tanda tangan. Mungkin kayak kita kemarin tuh ada seperti waktu ngurus tanda tangan PA tuh kan, Ya. Itu kan kadang agak sulit juga tuh. Ya. Jadi sini itulah jadi kendalanya. Gimana kalau kan minta tanda tangannya susah nih, misalnya dosen ini sibuk atau dinas keluar atau gimana gitu kan. Jadi gimana kalian untuk apa sih namanya itu, untuk langsung bertemu dengan dosennya? Waktu peluang gitu. Iya. Jadi permasalahannya tentang KP kamu sendiri, Iya. Findra, itu bisa menyangkut ke surat ini gitu? Ya, surat. Bisa sih. Ya, jadi kan gini, nentuin waktu untuk ketemu dosennya kan tergantung waktu di dosennya juga kan. Mana tahu dia ada surat kerja di luar atau sibuk ngurus ini, berhalangan hadir atau sakit ya gitu. Apalagi semenjak COVID-19 ini kan, Ya. dosen juga payah ditemui ya. Kalau aku sih kalau nyari dosen tuh utamakan dulu chat dulu, chat. Ya. Terus kalau misalnya dia ngerespon, dia akan ngasih kabarin tuh kalau misalnya dia hari itu. Tapi pas ngurus KP kemarin, ya alhamdulillah lah, pas ngechat tuh memang dia nggak bisa hadir, tapi hari lusanya baru dia bisa ngabarin lagi buat tanda tangan aja. Apalagi kita waktu itu tanda tangannya sebelum musibah ini terjadi ya. Oh iya, tentu saja. Mungkin karena kamu belum ngurus ya, jadi mungkin banyak kena musibah ini gitu. Itu saran sih. Jadi di sini kendalanya cuma untuk bertemu dengan dosen atau karena COVID-19 ya. Itu sih kita bisa diskusi sama, itu permasalahannya gimana. Kalau menurut Anda sendiri itu gimana maksudnya? Ya tergantung. Lebih susah bertemu dengan dosennya sih. Jadi permasalahannya gimana? Kalau untuk sejauh ini sih, kalau saya pribadi itu nggak ada masalah untuk bertemu dosen, karena kan tergantung dosennya masing-masing juga. Untuk khusus PA nih, untuk diskusi kan itu tergantung dosennya masing-masing juga. Kalau untuk dosen PA saya sendiri itu mudah ditemui untuk di ruangannya. Nggak tahu untuk saudara Badi itu gimana? Kalau untuk PA saya sih dia jarang di ruangan ya, soalnya dia selalu bagian ini, ada jabatan juga di kampus. Jadi apakah perlu kita buat aplikasi untuk dengan dengan satu
satu PA itu apa bikin aplikasi untuk ketemu gitu atau room gimana? Kalau saya Itu- sih nggak usah buat aplikasi juga, soalnya terlalu lebay juga. Lebih baik kan buat kayak apa, room chat itu atau japri personal chat dengan dosennya, dengan dosen PA-nya. Kalau topik nggak apa-apa sih kalau asalkan itu baik, mungkin bisa mempermudah mahasiswa juga kan? mempermudah antara mahasiswa dan dosennya juga nggak masalah. Mungkin buat aplikasi mungkin bisa lebih mempermudah, atau mungkin dengan aplikasi yang ada seperti WA juga nggak masalah gitu. Mungkin kan kadang ada sebagian dosen yang belum mengimplementasikannya. Ya udah, berarti cuma masalah ketemu dosennya aja ya. Iya. Ya, mungkin itu semua mahasiswa mengalami. Ya, silakan diminum. Oh ya. Saya akan menjelaskan tentang kedua masalah dari dua orang teman saya yang telah saya wawancara, yaitu permasalahan dari Taufik. Di sini kita memiliki mahasiswa dan dosen. Jadi kita beri contoh A, B, bintang. Jadi di sini Q1 bertindak sebagai A, Q2 bertindak sebagai B. Jadi di sini keterangannya Q1 yaitu mahasiswa dan Q2 itu dosen. Jadi di sini mahasiswa dapat langsung berhubungan atau langsung ketemu dengan dosen secara berulang kali atau terus menerus. Yang kedua, permasalahan dari Paldi yaitu membutuhkan aplikasi atau ruang chat atau room chat atau semacamnya. Di sini kita mempunyai contoh A, B, A, bintang. Di sini Q0-nya bertindak sebagai A, Q1 bertindak sebagai epsilon, Q2 bertindak sebagai B, Q3 bertindak sebagai A. Keterangannya di sini Q0 yaitu mahasiswa, Q1 menyusun rencana atau janji, Q2 aplikasi, Q3 dosen. Jadi di sini mahasiswa menyusun rencana atau janji, dan setelah itu langsung mengupdate-nya ke suatu aplikasi atau grup chat, classroom atau room chat lainnya, dan selanjutnya dosen. Room chat atau ke classroom atau WA dapat dapat notifikasi langsung ke dosennya, dengan jadi mahasiswa dapat berhubungan dengan dosen dengan cara berulang kali. Jadi hanya disinilah hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas Topik dan Paldi atas waktunya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.